saya. Betul. Dan aku nih sini dengan Siva dan bersama narasumber kita yang cantik jelita ini. Halo, selamat sore. Aku Fani. Koordinator KC Cibinong ya, salam kenal untuk semuanya Sobat JKN. Kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan boleh langsung di komen-komen ya. Ya sesuai dengan tema kita hari ini yaitu kita bahas seputar JKN ya kan? Ya. Pertama kita mau bahas apa nih Kak? JKN. Oke, buat kalian nih kira-kira yang mau nanya terkait pendaftaran baru BPJS Kesehatan itu seperti apa sih Kak gitu ya. Nah kalau misalnya kalian itu kita tuh sekarang ada berbagai cara ya. Yang pertama kita ada kanal online ada aplikasi mobile JKN ataupun lewat WhatsApp Pandawa. Itu via WhatsApp ya teman-teman ya. Jadi bisa gampang banget kalau ingin melakukan pendaftaran baru. Persyaratannya cuma KTP, KK, sama kalau ada buku rekening tinggal difotoin aja. Jadi kalian bisa dari rumah daftarnya. Dan untuk aktifnya sendiri itu kita sistemnya 14 hari kerja. Jadi baru bisa digunakan 14 hari kerja setelah pendaftaran ya. Kece, habis itu keren banget ya pastinya. Kak, itu nomor Pandawa berapa sih Kak? Nomor Pandawa boleh dicek ya di layar juga ya di 08 118 165 165. Nah, Kak, semua perangkat udah bisa belum sih kita download mobile JKN gitu? Oke, untuk perangkat semua bisa ya, mau yang di HP iPhone atau Android itu juga bisa. Kalian tinggal dicek aja di App Store atau di Play Store-nya, diklik aja ya di situ ya di mobile JKN, atau kalau misalkan mau WhatsApp Pandawa, itu tinggal diklik aja di WhatsApp. Nih nomor handphonenya jangan lupa di save dulu ya. Nanti kalian caranya tinggal diklik aja nih, bilang selamat siang. Nanti dia akan ngirim tuh formulir. Kalian klik aja yang administrasi, diklik yang pendaftaran baru, tinggal diisi formulir. Betul, otomatis seperti itu. Kalau download mobile JKN perlu pulsa nggak sih? Download JKN itu ada pulsa ya, minimal 5.000. Jangan lupa diisi dulu pulsa SMS-nya. Untuk apa itu? Untuk pulsa kenapa harus ada? Karena nanti akan dikirim kode OTP lewat SMS. Makanya harus ada pulsa SMS-nya. Kalau kalian belum ada pulsa SMS nggak akan bisa masuk nanti login JKN-nya. Seperti itu ya. Ada lagi yang mau tanya-tanya nih bisa langsung komentar aja ya. Langsung di komentar. Nah kalau misalkan nanti live-nya udah selesai bisa juga lewat DM. DM Ya. mana aja? DM IG bisa, DM TikTok bisa. Bisa. Insya Allah kita balas ya. Betul. Ya. Lanjut. Kita bahas-bahas seputar JKN. Di mobile JKN itu ada apa aja sih Mbak Fania yang bisa memudahkan kita semua gitu dari jarak jauh? Oke, berarti ke kantor cabang. baik, berarti terkait fitur-fitur di mobile JKN ya. Yang pertama di mobile JKN itu kita ada fitur info peserta, di mana kalian sobat-sobat JKN itu bisa ngecek status kepesertaan kalian, apakah masih aktif atau belum aktifnya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua di sudah fitur kartu digital. Karena kita sekarang sejak 2022 sudah tidak lagi pencetakan kartu digital. Sekarang kartunya digital, mohon maaf ya, belum ada kartu fisik lagi seperti itu. Nah yang ketiga, kalau kamu mau ambil antrian online nih, sekarang kan serba online ya Kakak Syifa ya. Nah kalau kamu ambil antrian online di mobile JKN bisa ada menunya ya, ambil antrian online. Jadi nggak perlu kelamaan ngantri dengan nomor antrian yang biasanya sampai 100 sekian ya. Kalau sekarang kita bisa diklik H-1 sebelum berobat. Ya, kalian tinggal klik aja ambil antrian, klik vaskes pertama atau vaskes rujukan. Kalian mau kemana tuh? Misalkan mau ke vaskes pertama, diklik aja, pencet mau hari ini berobatnya atau untuk besok. Seperti itu. Banget sih Mbak Fania. Nah Mbak, ada nih ya yang udah nunggak nih, terus pasti kan non-aktif ya? Betul. Nah, itu bisa diaktifin lagi nggak sih? Betul. Kalau untuk peserta yang memiliki tunggakan, ini yang pertama harus tahu dulu nih, BPJS Kesehatan itu dia ada program rehab cicilan nih yang pertama ya. Nah, yang harus diketahui dulu nih, kalau untuk peserta punya tunggakan, itu BPJS Kesehatan misalkan nih, kalian nunggaknya 5 tahun, 10 tahun, bahkan 30 tahun pun BPJS sudah ngasih keringanan ya, berupa tagihan hanya mentok maksimal di 2 tahun saja. Setelah 2 tahun tagihan tidak akan berjalan lagi, sudah maksimal di 2 tahun. Nah, kalau kalian memang mau langsung aktif, itu paling silakan langsung dibayar lunas tunggakannya. Itu langsung aktif saat hari itu juga. Biasa 30 menitan estimasi aktifnya. Cuma kalau misalkan memang masih ada keberatan, ya silakan ikut program rehab cicilan namanya Kakak Syifa. Nah, itu bisa di mana tuh? Di aplikasi JKN. Jangan lupa kalian download aplikasi mobile JKN-nya ya. Di situ ada fiturnya namanya rehab cicilan. Nah, rehab cicilan itu untuk peserta mandiri menunggak bisa dicicil maksimal 2 tahun Kakak Syifa. Seperti itu. Tapi memang BPJS Kesehatannya belum bisa dipakai sampai lunas, tapi bisa dicicil per bulannya gitu, maksimal di 12 bulan. Langsung aja nih, ada yang tanya-tanya dari kakak
Naisi Ariska, bisa Boleh. ganti BPJS Mandiri ke pemerintah lewat online nggak sih? Oke, Kakak Naisi bisa ganti BPJS Mandiri ke pemerintah atau enggak? Kalau untuk yang PBI ya, maksudnya Kakak Naisi ya, kalau memang mau ngajuin yang PBI yang gratis dari pemerintah, itu kamu ngajuinnya ke kelurahan sesuai kartu keluarga kamu. Dan dia sistemnya nunggu kuota Kakak. Ya PBI ya PBN. Nah Kakak kalau kamu mau daftar, itu kamu daftar langsung ke kelurahan setempat ya, sesuai kartu keluarga kamu. Yang tadi aku jelaskan, kalau PBI itu dia sistemnya nunggu kuota. Nah kuota ini kamu silakan cek secara berkala di aplikasi Mobile JKN-nya pada menu info peserta seperti itu ya. Oke, lanjut aja nih dari Kakak Indah Melani. Kak, kalau BPJS Mandiri yang udah nonaktif terus mau diaktif tapi pindah ke BPJS gratis gimana caranya? Oke, udah dijelaskan ya. Kakak Indah, kalau BPJS nonaktifnya kenapa dulu nih? Kamu nonaktif dari perusahaan, nonaktif PBI lagi sebelumnya, atau ada tunggakan Kakak? Kalau misalkan mau beralih ke yang gratis, kamu langsung aja ke kelurahan setempat sesuai kartu keluarga kamu. Bilangnya pengajuan PBI, penerima bantuan iuran. Tapi kalau yang gratis dari pemerintah, itu dia nggak langsung aktif ya Kak, karena sistemnya nunggu kuota dulu dari dinas sosialnya, seperti itu. Paling kalau kamu mau yang mandiri, kalau ternyata kamu nonaktifnya ada tunggakan, silakan dibayarkan tunggakannya ya, itu langsung aktif kok setelah pembayaran. Seperti itu Kakak Indah ya. Dari Kakak Indah, tadi kalau dicicil nggak bisa langsung dipakai, betul Bang? Betul Kakak Indah, kalau misalnya lagi ke program rehab cicilan, itu kartunya belum bisa dipakai sampai lunas ya, tapi setidaknya kamu bisa dicicil dulu nih, sampai kamu bisa melunasi, baru aktif setelah pembayaran. Seperti itu Kakak Anda ya. Kak Fania, ini kan udah dari tahun baru ya, Tahun 2026. baru, betul Kakak Syifa. Pasti ada screening riwayat ya. Itu bisa nggak sih kita lewat Mobile JKN? Screening riwayat itu bisa banget loh dibantu oleh aplikasi Mobile JKN. Itu bisa salah satunya mendeteksi penyakit kalian ya. Apakah kalian memang ada bawaan atau memang timbul karena pola gaya hidup ya. Betul. Tapi kalian harus tahu dulu ngisinya harus secara jujur ya. Jangan kalian asal pencet-pencet aja. Itu dibaca dulu pertanyaannya, jawab sesuai yang kalian rasakan itu seperti apa. Screening itu penting banget loh guys. Jadi kalau hasilnya menyatakan kamu beresiko mengidap penyakit kronis, jadi masih Bisa langsung Iya, ditangani. betul. Ada penanganan lebih Betul, lanjut. langsung ke FKTP kamu yang Betul, terdekat. betul, Dibawa betul. aja screening kesehatan dari Mobile JKN-nya gitu. Lanjut ya, boleh. ada dari Salsabila. Kak, kalau mau ganti yang dari pemerintah, dari yang mandiri gimana Kak? Oke. Banyak ya terkait PBI ini ya. Oke, boleh Sobat JKN atas nama Kakak Salsabila ya. Terkait program pemerintah itu dia namanya penerima bantuan iuran atau kita sebutnya dengan PBI. Nah, kalau PBI yang gratis dari pemerintah itu, kamu kalau mau ngajuinnya ke kelurahan sesuai kartu keluarga kamu, ke desa atau kelurahan ya. Nanti mereka yang akan ngajukan tuh ke dinas sosial. Kamu selaku peserta tinggal nunggu aja ngeceknya di aplikasi Mobile JKN ya. Jangan lupa download JKN-nya, ngeceknya di info peserta. Betul, semua udah pakai Mobile JKN. Betul. Semuanya udah ada loh teman-teman. Nah, langsung dari Predet 27 Kakak Predet. Untuk peraturan rujukan sekarang masih sama apa berubah Kak? Oke, kalau terkait rujukan sendiri Kakak Predet itu sesuai dari indikasi medisnya ya. Jadi kamu harus berobat dulu nih di FKTP kamu sesuai puskesmas atau kliniknya di mana. Nanti yang menyatakan apakah kamu bisa dirujuk atau tidaknya itu dari dokter DJP namanya, dokter penanggung jawab di vaskes pertamanya. Kalau ternyata kamu ada indikasi medis yang harus dirujuk, maka akan diberikan surat rujukan seperti itu. Lanjut nih Kak, kalau misalkan ada nih yang mau daftar mandiri tapi orangnya nggak bisa nih, kayak Kakak Stadia nanya nih, Boleh. Kak kalau daftar ke kantor BPJS mandiri tapi diwakilkan suami apakah bisa? Aduh Kakak, sekarang udah zaman digital ya. Kamu nggak usah datang ke kantor cabang ya. Kita ada aplikasi namanya Mobile JKN. Ada juga namanya nih di atas ya, WhatsApp Pandawa. 08118165165. Kamu tinggal diklik aja di situ ya. Selamat siang kamu bilang. Nanti akan dapet tuh formulirnya. Kamu klik administrasi, kliknya pendaftaran baru. Jadi nggak usah Kak, layanan Pandawa berapa jam? 24 jam. Kamu bisa akses Senin sampai Minggu coba ya. Tanpa kamu harus datang segala. Repot, panas, hujan ya nggak kasih Pak. Bisa sambil tiduran. Sunset langsung. Jadi kamu nggak usah datang, nggak apa-apa dari rumah aja. Jangan lupa di save nomor Pandawa BPJS Kesehatan ya. Lanjut nih dari Kakak Inien, cara bayar tunggakan 2 orang tapi
bayar satu dulu gimana caranya Kak? Kalau tunggakan itu belum bisa kalau cuma satu orang aja sesuai dalam susunan kartu keluarga. Betul. Yang terdaftar ya. Betul. Jadi ketika kamu bayar otomatis untuk satu kartu keluarga. Jadi otomatis berdua pembayarannya seperti itu. Lanjut dari Kakak Kems. Kak mau tanya kalau daftar antrian di MJKN untuk poli gigi kata Vaskes dibuka jam 9 tapi full terus. Gimana tuh? Kalau full terus nih, contohnya ya, kita kan sebetulnya banyak juga nih kendala-kendala dari peserta yang komplain terkait dengan pelayanan Vaskes gitu ya. Betul. Kalian bisa langsung adukan di aplikasi mobile JKN. Semua bisa banget. Semua ya. ada fiturnya ya Betul. sobat-sobat JKN ya. Jadi kalau misalnya kalian ada kendala di Vaskes, kendala di rumah sakit pun bisa lapor langsung di mobile JKN pada menu pengaduan layanan JKN. Karena itu langsung tersaring ke Vaskes terkait oleh pengaduan di Vaskesnya seperti itu. Lanjut dari Kakak Daru Aksa. Kak, kalau ada tunggakan apa bisa pindah ke PBI? Ya, Semua tunggakan harus apa Kak? dibayarkan dulu ya. Jadi kalau kalian mau cicil pun nih, boleh sambil sembari dicicil Kakak Syifa. Betul, pakai Jadi apa? mobile JKN Rehab cicilan. Betul. Nah, sobat-sobat semuanya, tadi aku udah nyematin ya. Ya. Link rehab di tab link CC pendaftaran rehab, nanti aku cantumin di sini untuk linknya. Jadi semua sobat-sobat JKN bisa langsung tap link aja. Betul. Oke. Lanjut deh Kak. Boleh. Jangan lupa nih sobat-sobat JKN nih di tab-tab layarnya ya. Betul, Jangan lupa di-share juga nih linknya nih, mumpung kita lagi on live nih sekarang ya. Buat keluarganya mungkin, saudara-saudaranya, teman-teman kantornya yang mau nanya tentang BPJS kesehatan, bisa langsung di sore ini. Tapi jangan lupa jangan lupa follow. Follow pertama, betul, biar nggak ketinggalan ya. Kita kapan lagi update kayak gini ya, on live gini ya. Nah, lanjut Ya. dari Kakak Raka. Kak, aku udah buat JKN anak aku coba verifikasi tapi nggak bisa terus. Berapa hari kemudian logout? Gimana Ya, tuh, Kak? kalau keluar aplikasi JKN, kamu nggak usah takut. Yang penting pertanyaannya dari aku, kamu ada pulsa SMS-nya dulu nggak? Nomor handphonenya yang kamu catat udah sesuai atau belum di aplikasi? Kalau ternyata nomor handphone yang kamu masukin itu belum sesuai, kamu bisa ubah lewat mana nih Kakak Syifa nih? Pandawa dong. Lewat Pandawa. Kamu harus sesuaikan dulu nomor handphonenya dan jangan lupa diisi pulsa SMS-nya. Kalau lewat Pandawa, kamu kliknya langsung aja nih chat selamat siang. Kliknya administrasi, klik perubahan nomor handphone supaya disesuaikan terlebih dahulu. Betul Seperti banget, nanti itu. langsung muncul dan otomatis Ya. tinggal pilih aja tuh Betul, maunya apa di betul. Pandawa. Lanjut dari Kakaran. KIS PBPU dan BPPemda non aktif mau pindah ke Mandiri, apakah ada tunggakan? Soalnya di JKN nggak ada. Ya, Kakaran nih ya, Kakaran, kamu udah punya JKN berarti ya. Nah, kamu cek dulu nih di JKN, di menu lainnya ada fitur namanya info iuran. Kalau kamu klik itu ternyata dia nggak muncul tunggakan, itu berarti kamu nggak punya tunggakan, tinggal peralihan ke Mandiri aja. Nah, untuk peralihan ke Mandirinya, kalau kamu memang kesusahan JKN bisa lewat WhatsApp Pandawa ya. Nomor handphonenya jangan lupa di save dulu Kakaran ya, diklik aja nanti kamu yang selamat siang, klik administrasi, klik yang pengaktifan kembali. Tinggal kamu pilih mandirinya kamu mau kelas berapa. Kalau kelas-kelasnya itu ya, kelas 1 satu orangnya 150.000, kelas 2 satu orangnya 100.000, kelas 3 35.000 per orang per bulannya. Terjangkau Gitu, sekali, ya. Besti. Lanjut saja dari tadi nih Kakak Raka nih ya. Ya. Nah, Kakak Raka. Nah kan akunnya nggak bisa login nih Kak, karena aku lupa kata sandinya juga, jadi gimana? Ya, kalau kamu lupa kata sandi, Kakak Raka, kamu bisa klik tuh yang masuk pada menu mobile JKN, di bawahnya ada tertera lupa kata sandi Kakak Raka. Kamu tinggal diklik aja, masukin nick kamu sama captcha-nya. Jangan lupa harus ada pulsa SMS nih ya, karena nanti akan ada kode OTP lewat SMS, baru kamu bisa ganti password barunya. Seperti itu Kakak Raka. Di mobile JKN itu bisa nggak sih Mbak Ya. Fania untuk mengubah-ubah Vaskes? Kayaknya ribet nggak sih kalau misalkan kita ke kantor cabang gitu ya, pasti banyaknya. Bisa nggak sih Kak? Lewat JKN untuk ubah Vaskes ya, tentunya bisa banget dong Kakak Syifa ya. Di aplikasi JKN di situ ada menunya perubahan data peserta Sobat JKN ya. Nah, kamu scroll yang paling bawah, diklik aja Vaskesnya.
cari kamu mau diubahnya kemana, diklik simpan. Nah untuk Vaskes itu dia akan berlakunya per tanggal 1 bulan depannya Kakak Syifa. Jadi ketika dia ubah hari ini itu nggak berlaku juga hari ini, Jadi berlakunya tanggal 1 bulan depannya, depan. seperti itu. Oke. Betul Kakak Raka, solusinya pulsa ya Pulsa, katanya. betul. Pulsa minimal 5.000 Kakak Raka ya. aja. Betul. Sekarang diskon di mana-mana kalau beli pulsa. Betul. Oke, lanjut